Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin ala ni'matil iman wal islam wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Segenap para habaib, segenap para kiayat, khususnya khadim hadal majlis, ya ini majlis Raudhatul Mustafa, segenap para sesepuh dan bini sepuh, segenap para hadirin semuanya, pecinta-pecinta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak lupa sahibul hajah Bapak Ishak sekeluarga, yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang kami muliakan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wal muslimat rahimakumullah. Ketika kita membuka satu kitab namanya Asy-Syaraful Amjad fi wujubi mahabbati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikarang oleh Syekh Ahmad Farid Al-Mazidi rahimahullah, mudah-mudahan Allah merahmatinya, amin ya rabbal alamin, halaman 96, di mana di dalam kitab itu disebutkan anna rajulan asallaha subhanahu wa ta'ala mi'atai sana. Ada seorang laki-laki dari Bani Israel itu maksiat kepada Allah selama 200 tahun. Seorang laki-laki dari Bani Israel maksiat kepada Allah selama 200 tahun. Fi kulliha yatamarradu wa yastari'u 'ala Allah, dia durhaka dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala selama 200 tahun tersebut. Fama, kemudian dia meninggal dunia. Ketika dia meninggal dunia, orang-orang Bani Israel mengambil mayatnya, dibawa ke tempat yang jauh, bukan dikuburkan, tetapi faramauhu fil mazbalah. Mereka mengambil mayatnya lalu dilemparkan dan dibuang di tempat sampah. Ini orang suka maksiat 200 tahun, dibuang ke sampah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ketika mayat ini dibuang di sampah, fa'auhallahu subhanahu wa ta'ala ila Musa alaihi salam. Maka Allah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam pada waktu itu, anghassilhu wa kaffinhu wa salli alaihi fi jami'il Bani Israel. Allah mewahyukan kepada Nabi Musa agar Nabi Musa mengambil jenazah tersebut yang dibuang di sampah untuk dimandikan, dikafani, kemudian disolatkan bersama orang-orang Bani Israel. Maka Nabi Musa pun manut dengan perintahnya Allah, diambil itu jenazah bersama orang-orang Bani Israel, kemudian dimandikan, dikafani, disolati, lalu dimakamkan. Orang-orang bertanya, Bani Israel tersebut, kepada Nabi Musa, kenapa kita muliakan orang seperti tersebut? Dia kan bermaksiat 200 tahun, durhaka kepada Allah 200 tahun, mokong dan Gusti Allah 200 tahun. Kenapa kita hormati? Katanya Nabi Musa, itu perintahnya Allah Subhanahu wa taala kepada aku manut saja. Ya Musa, is'alana rabbak. Coba kamu tanya kepada Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Kenapa kita memuliakan dia? Dia kan suka maksiat, lebih bejat dari kita, Nabi Musa. Baik, maka Allah Subhanahu wa taala pun minta, maka Nabi Musa pun minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengangkat kedua tangannya mengatakan, ya Rabbi, qad alimtum ma qalu. Ya Rabbi, qad alimta ma qalu. Ya Allah, kau telah mengetahui apa yang mereka katakan dari umatku Bani Israel. Apa jawabnya Allah Subhanahu wa taala? Allahumma shalli ala Muhammad.
Ya Musa, memang hambaku bermaksiat kepadaku 200 tahun, durhaka kepadaku 200 tahun, mokong nang aku 200 tahun, tapi dia punya amalan yang membuat aku bahagia. Apa itu ya Rabbi? Anna yauman minal ayyam fataha at-Taurah. Suatu hari dia membuka kitab Taurat. Fanadara isma Habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maktuban. Ketika membuka satu kitab Taurat, dia melihat nama kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertulis di dalamnya. Ketika melihat nama kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqabbalahu. Dia mencium nama itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa wada'ahu ala ainai. Lalu diletakkan di dua matanya. Fasyakartu lahu. Karena dia melakukan hal tersebut, aku bersyukur kepadanya. Aku bahagia dengan amalan tersebut. Wa ghafartu lahu dunuba mi'ati sanah. Maka dengan sebab itu aku ampuni dosanya dia selama 200 tahun. Allahumma shalli ala Muhammad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, seorang laki-laki bermaksiat kepada Allah 200 tahun. Tapi ketika dia membuka kitab Taurat, mendapatkan nama Nabi Muhammad SAW, langsung timbul cinta di hatinya. Dia cium itu nama Nabi Muhammad SAW. Dia letakkan itu nama Nabi Muhammad di dua matanya. Dengan kecintaan tersebut, Allah ampuni 200 tahun dari kemaksiatannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Itu umat Nabi Musa. Bagaimana dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang di hatinya ada Nabi Muhammad, di hatinya ada cinta kepada Rasulullah, di hatinya ada kangen kepada Nabi Muhammad. Setiap tahun dia membuat maulid Nabi Muhammad. Di hatinya merindukan Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tentu saja orang yang semacam ini bukan hanya diampuni dosanya oleh Allah, tetapi dijauhkan dari azab kubur, bahkan dijauhkan dari azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bilang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis riwayat Abu Nu'aim fi Hilyatil Awliya wa riwayat Tabarani fi Mu'jamil Kabir, di mana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad. واختلط حبي بقلب أحد إلا فأحبني إلا حرم الله جسده على النار. ما اختلط حبي بقلب أحد إلا فأحبني إلا حرم الله جسده على النار. Tidaklah di hati seseorang itu tercampur kecintaan dia dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian mencintai Rasulullah, kecuali jasadnya, dirinya diharamkan untuk masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam Hafani rahimahullah, berkata ahli tafsir al-Imam Hafani rahimahullah, beliau mengatakan apa makna daripada haramallahu jasadahu 'alan nar? Allah haramkan jasadnya tersentuh api neraka, ayyan la yadkhuluha aslan. Dia tidak akan masuk neraka sama sekali. Bal yadkhulu al-jannah ma'as sabiqin. Bahkan dia akan masuk surga bersama orang-orang yang terdahulu. Allahumma shalli ala Muhammad. Jasadnya tidak akan dimasukkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Jasad orang yang di hatinya ada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada mahabbah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada rindu kepada Nabi Muhammad SAW, maka tidak akan dimasukkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk insyaallah, amin ya rabbal alamin. Bahkan di kuburan tidak akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jasadnya pun tidak akan hancur, ma'asyiral muslimin. Tanah tidak akan memakan jasadnya. Bumi tidak akan memakan jasadnya, ulat tidak akan memakan jasadnya. Orang yang di hatinya ada hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga diceritakan Syekh Isa Al-Bayanuni rahimahullah. Syekh Isa Bayanuni rahimahullah
adalah sosok orang yang alim, yang hidupnya selalu merindukan Nabi Muhammad SAW, yang hidupnya selalu mencintai Rasulullah SAW. Mulutnya selalu dibuat untuk memuji Nabi Muhammad SAW. Dan setiap tahun dia melakukan haji. Dan kalau dia haji, itu Madinah dulu, baru Mekah.